Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Sahabat muda sekalian, kita tahu bersama bahwa ikan adalah salah satu komoditi bisnis yang tidak akan pernah ada habisnya. Kebutuhan ikan di negara kita juga sangat-sangat banyak sekali, ya, baik itu nanti olahannya ikan matang langsung dimakan, atau mungkin olahan-olahan ikan yang menjadi produk-produk turunannya setelah ikan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali di negara kita. Sahabat muda sekalian, saya kali ini bersama dengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Beliau bagi saya juga menjadi salah satu tokoh yang memang luar biasa keilmuannya. Kalau berbicara terkait dengan perikanan, saya jamin diskusi kita pasti akan asik, diskusi kita pasti akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan bersama-sama. Oke, sahabat muda sekalian, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah agak lama kita nggak berjumpa ya Mas Teguh. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa. Sahabat muda sekalian, jadi beliau adalah Bapak Teguh, ya. Bapak Teguh aja, Pak Teguh. Teguh. Bapak Teguh yang memang mempunyai pendiriannya sangat teguh. Ya, Pak Teguh ini beliau adalah salah satu pakar ikan menurut saya yang tinggal di Pekalongan. Ya. Mas Teguh, Mas Teguh sendiri memperdalam terkait dengan perikanan itu sejak kapan, Mas Teguh? Sebenarnya saya belajar tentang ini sudah agak lama. Oke. Cuman fokus 2 tahun ini. 2 tahun ini. Khusus bioflok. Oh, Khusus gitu. bioflok. Nah, Jadi 2 tahun sebelumnya? Sebenarnya saya sudah konvensional. Oke. Konvensional, terus mulai mengenal bioflok, saya pelajari, tapi belum turun waktu itu. Oh, Nah, oke. di 2 tahun terakhir inilah saya fokus Di biovlog. Nah, sahabat sekalian, mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian sudah ada yang tahu apa itu biovlog, tapi juga mungkin ada yang belum tahu apa itu biovlog, ya. Mas Teguh, sedikit mohon dikasih penjelasan Mas Teguh, barangkali sahabat-sahabat yang belum mengerti tentang biovlog nanti juga bisa mengetahui apa itu biovlog, Mas Teguh. Sebenarnya biovlog itu kalau orang nyebut dari 2 bahasa, Oke. bio dan vlog. Bio itu hidup, vlog itu gumpalan. Oke. Jadi di sini kita menggunakan bakteri untuk mengolah kotoran ikan atau makanan yang berlebihan, Oke. itu jadi vlog dan akhirnya jadi protein yang bisa Konsumsi dikonsumsi lagi oleh ikan. Oh, Nah, begitu, terus, begitu. Di air Mm-mm. ini sangat ramah dengan lingkungan karena tidak menimbulkan bau. Oke. Selama ini kan kalau kita konvensional mungkin 1 bulan saja sudah bau air, tapi Iya, ini saya benar, mulai isi sampai panen saya nggak ganti air, Oh. paling hanya buang sedikit saja. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak begitu banyak membuang air, Betul. sirkulasi airnya tidak begitu dibutuhkan Iya, banyak, tapi kolamnya tidak bau ya. Nah itulah kelebihan dari biovlog. Biovlog. Oh iya, memang sahabat muda sekalian, saya ini berada di tengah-tengah beberapa kolam biovlognya Pak Teguh dan memang baunya biasa aja. Ya kita bayangkan lah kalau misalnya kolam-kolam konvensional itu memang ya, kalau ada kolam di sekitaran kampung, ini juga di perkampungan. Kalau kolam-kolam yang konvensional biasanya sudah ada 1-2 orang yang mulai protes karena protes, benar. baunya. Oh, jadi kelebihannya itu ya, Mas Iya. Teguh ya. Nah, kemudian biovlog ini kolamnya beda dari yang lainnya. Ini bentuknya Lebih bulat. bulat. Nah. Oke. Jadi bulat di sini tidak ada sudut mati. Oke. Kalau kita kotak, yang kolam zaman dulu kan kotak. Oke, kotak. Itu ada sudut mati yang Oke. bikin ikan kadang-kadang nggak bergerak. Oh, mentok Jadi di situ berhenti. kalau di sini ikan itu dipancing untuk selalu bergerak. Oke. Makanya pertumbuhan ikan di sini maksimal karena dia selalu bergerak itu. Oh, karena ya kenapa dibuat bulat? Karena memang dia agar terus bergerak gitu ya, Mas Teguh ya. Terus bergerak, Oke. terus untuk pengadukan vlog yang menggunakan aerasi itu lebih sempurna dibanding dengan kolam yang kotak. Oke, jadi ikannya kita tuntut untuk olahraga terus nih Mas Teguh ya. Terus. Sama dengan kita, semakin banyak bergerak pertumbuhan semakin bagus. Wah, iya, wah luar biasa. Jadi memang tadi sempat ngambil apa namanya nyaduk beberapa ikan dan memang luar biasa.
ikan-ikan di sini di kolam bioflok ini selalu gerak dan gerak lincah ya Mas Teguh ya. Oke, luar biasa. Kemudian Mas Teguh, kelebihan bioflok ini dibandingkan dengan kolam konvensional yang lain apalagi setelah itu Mas? Salah satunya kita bisa tebar padat. Oke. Kayak seperti inilah, kalau konvensional mungkin hanya 30 ekor per meter persegi. 30 ekor per Kalau meter persegi. Kita bermain di kolam deras mungkin sekitar 90 ekor lah per meter persegi. Tapi kalau kolam bioflok ini mampu 150 ekor per meter persegi. Oh, sangat 300 kali lipat berarti. 5 kali lipat lah dengan 5 kolam kali lipat konvensional. Oh, dibandingkan kolam konvensional. Mas Teguh sendiri ini ada berapa kolam ini Mas Teguh ini? Ini ada yang saya gunakan di sini ada 2 kolam diameter 6 dengan 2 kolam diameter 3. Oke, ini sahabat sekalian. Jadi diameternya itu tergantung selera kita ya Mas Selera Teguh kita, ya. betul. Ini di belakang kita ini ada yang diameter 4, 3. ini diameter 3. Ini yang di depan kita ini Diameter ada 6. diameter 6. Memang sekilas kita melihatnya aduh, diameter 6 sangat besar sekali. Diameter 4 ini, diameter 3 ini berapa ekor bibit di sini Mas Teguh? Kalau untuk nilai ini saya kasih 800. 800 ekor. Oke. 800 ekor. Kalau nanti waktu panen tuh kira-kira berapa bobotnya Mas Teguh? Sekitar 2 kintal. Sekitar 2 kintal. Yang Yang sudah untuk diameter 3 Diameter 3. itu satu kolamnya ini kolam dapat 2 kintal. dapat 2 kintal. Kemudian kalau yang diameter 6 Ini kemarin minimal saya dapat 7,5 karena hanya saya isi 3.000. oke. Tapi kalau bisa lebih dari 3.000 kan ini maksimal 4.500. Oke. Ya cukup lumayan. Cukup lumayan. Panen sekitar berapa kilo itu? Berapa kintal itu 8 kalau? lah. Sekitar 8 kintal. Minimal 8 kintal untuk diameter 6. Kita bisa lebih lebar lagi ya, Mas Teguh ya? Bisa. Diameter Ada yang bermain di teman-teman tuh diameter 10. Oke. Tinggal lokasi yang ada. Oke. Yang tersedia itu. Dan kelebihan bioflok yang lain juga kayaknya tempatnya rada lebih hemat lagi ya, Mas Lebih Teguh ya? hemat. Ini kalau kita hitung hanya 6 meter persegi. Oke. Kalau konvensional mungkin hanya 6 kali 36 kali 30. Enggak nyampe. Ya hanya sedikit. Hanya sedikit, tapi dengan metode bioflok ini kemudian ya kita lebih bisa luas lagi dan isi ikannya juga bisa lebih banyak lagi ya Mas Teguh ya. Betul. Nah Mas Teguh, apa aja sih yang dibutuhkan untuk kolam bioflok ini Mas Teguh? Ya selain kolam ada perlengkapan aerasi. Kebetulan saya di sini pakai fan bubble diffuser, jadi bentuknya bulat. Oke. Kalau di akuarium biasanya yang batu-batu aerasi, ada yang model panjang. Kalau saya pakai yang diffuser, fan bubble diffuser. Oke. Jadi kalau untuk ini saya gunakan 10 buah fan bubble diffuser. Oke. Karena itu manfaatnya buat apa itu Mas Teguh? Untuk mengalirkan oksigen dari mesin gitu ke sini, ya. karena kita di bioflok ini semua butuh oksigen. Selain ikan karena tebar padat, juga bakteri yang kita gunakan juga butuhkan oksigen. Oh. Karena dia terus berproduksi untuk mengolah kotoran-kotoran ikan tersebut. Oh. Jadi kalau sampai mati, gitu. ya sudah. Jadi ini 24 jam mesin nyala terus dan sirkulasi udara? Sirkulasi udara terus 24 jam. 24 jam. Setiap hari 1 jam itu saya matikan mesin. Oh, istirahat 1 hari 1 jam. Cek, mesin saya bersihkan. Oh, gitu. Karena mesin aja gitu ya. Oke. Selain itu, Mas, ini apa aja nih unsur yang dibutuhkan untuk membuat kolam melingkar begini ini? Ini saya pakai besi wermes. Oke. Terus terpal kolamnya sendiri. Oke. Dan ini ada pelindung terpal. Oh, terpal yang biasa untuk ditambak itu ya, Mas Teguh ya. Terpal talang lah kadang-kadang pakai terpal talang. Kalau kayak gini kan pakai terpal talang ini. Oke. Nah, Mas Teguh, kalau untuk biaya sendiri total ya Mas Teguh, kalau kita pingin membuat kolam diameter 3, ini kira-kira berapa? Dan kalau diameter 6, itu berapa kira-kira Mas Teguh kebutuhan anggarannya? Kolamnya saja. Sebenarnya relatif kalau untuk biaya. Jadi
Kalau diameter 3 ini ada pilihan. Kalau kita mau lebih bagus ya pakai diffuser. Oke. Kalau kita main standar biasa ya pakai batu aerasi, masih bisa ngatasi lah. Masih bisa. Beda dengan yang kolam ini mungkin hanya habis kolamnya saja sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan 3 ya. jutaan. 3 jutaan itu ya baru kolamnya saja itu ya. Baru kolamnya. Kolamnya saja sekitar 3 jutaan ya. Jadi sudah besinya, sudah terpalnya, sudah semuanya lah ya, sudah melingkar gitu ya. Kalau ini sendiri Mas Teguh yang diameter 6 kira-kira kebutuhannya berapa anggaran? Diameter 6 ini kemarin saya habis hampir 7 jutaan. Hampir 7 jutaan satu kolam. Oke. Nah, kemudian untuk mesin sendiri Mas Teguh? Mesin juga relatif, kita perencanakan mau berapa kolam. Kalau kebetulan saya pakai mesin yang kekuatan 2 HP. Ini mampu untuk kalau diameter 6 ini 8 kolam. 8 kolam mampu dia ya. Mampu. Harga mesin ya 10 jutaan lebih dikit lah. 10 juta lebih sedikit. Nah, sahabat-sahabat, nih ini tadi ya hitungan kotor lah ya. Hitungan kotor anggaran yang dibutuhkan. Barangkali sahabat-sahabat ingin mempraktekkan kolam bioflok dengan diameter 3 dibutuhkan anggaran sekitar 4 juta. Ya, sekitar 4 juta. Kalau sahabat-sahabat ingin membuat kolam dengan diameter 6 dibutuhkan anggaran sekitar 7 juta. Nah, kemudian tentu ada instrumen lain ya yang membuat sirkulasi udara agar ikannya kemudian bisa dapat oksigen, kemudian bakterinya juga dapat oksigen. Nah, itu dibutuhkan mesin sahabat-sahabat sekalian. Kalau mesin ya antara sekitar 10 juta lebih sedikit lah ya, 10 juta lebih sedikit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi memang Mas Teguh ini ikannya ikan apa ini Mas Teguh? Ini nila. Mas Teguh ikan nila ya? Iya. Kalau bioflok ini hanya untuk nila saja atau untuk yang lain bisa? Bisa untuk yang lain. Jadi bioflok ini saya pertama dulu bermain lele. Oh, awalnya lele. Oke. Terus saya nila. Tapi untuk yang lain seperti patin, emas, gurame, bahkan sekarang dikembangkan untuk faname, udang faname. Udang faname. Oke. Karena dianggap lebih hemat dipakan itu tadi. Oh, terus karena ada bakteri-bakteri ya. Apa dari penyakit enggak seberapa. Makanya banyak faname sekarang main di sini bioflok juga. Faname juga udang hari ini sudah merambah ke sistem bioflok juga ya, Mas Teguh ya. Nah, kenapa nih hari ini Mas Teguh ini kayaknya nila semua ini ya? Iya. Kenapa ini Mas Teguh hari ini nila semua ini? Karena gini, kebiasaan ini kan saya hitung panen. Jadi saya hitung ke depan kalau saya lele kayaknya waktu panen hancur. Harga turun karena saya siklusnya seperti itu ya. Jadi saya bermain kalau di nila. Ini semakin besar, saya tahan karena harga masih rendah. Saya tahan tambah besar, nggak berpengaruh di harga. Beda kalau lele kita tahan seminggu saja. Wah, udah nggak laku. Waduh, ya? Sudah nggak laku. Kalaupun laku paling ya di kolam-kolam pemancingan gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa hari ini Mas Teguh lebih suka ke nila ya. Betul. Karena memang ya kalau lele sudah waktunya panen, harganya baik atau buruk saat itu harus dijual. Karena kalau semuanya kita tahan ya harganya semakin ini. Kemudian tapi berbeda sama nila. Ya. Kalau hari ini harganya jelek kemudian kita tahan, semakin besar semakin bagus harganya. Betul. Oke, itu menjadi pertimbangan. Tentu sahabat-sahabat bisa memilih ya. Sahabat-sahabat bisa memilih dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Boleh ini bioflok ini bisa ditanemin lele, bisa nila, bisa patin, bisa gurami. Bisa. Bahkan kalau yang ingin mencoba udang panami, hari ini banyak petambak ya, petani-petani udang yang hari ini lagi berinovasi untuk menggunakan kolam bioflok juga. Oke, luar biasa sekali. Oke, Mas Teguh, untuk perlakuan sendiri ya, apakah ada perbedaan antara kolam bioflok dengan konvensional, Mas Teguh? Jelas ada, Mas. Jadi gini, bioflok ini ada 2 metode. Oke. Metode pertama, kita olah dulu airnya ini saat belum kita isi ikan. Jadi pengolahannya itu dengan menggunakan garam krosok, dolomit, juga dengan menggunakan bakteri dan molase. Itu yang pertama. Itu kita olah. Setelah seminggu kita olah,
air sudah jadi baru ikan kita masukkan. Oh, jadi seminggu sebelumnya kita tabur dulu garam Garam krokos, garam krosok itu, ah, terus dolomit. dolomit. Itu berapa ukurannya Mas Teguh Jadi untuk kalau- 6 ini? Jadi kalau garam Oke. itu per meter kubik Mm-mm. kita gunakan 1 kilogram 1 kilogram per meter kubik. per meter kubik. Ah, Nah, ah, untuk ah. dolomit Oke. itu 50 gram per meter kubik. Oh ya, oke oke Nah, oke. terus untuk molase itu 100 mili per meter kubik. Oke. Sama dengan bakterinya. Oh, bakterinya 10 juga. mili per meter kubik. Oke, jadi diaduk, dicampur. Kita tebar garam dulu. Oke. Setelah garam, Oke. dolomit, Dolomit, molase, molase, dan baru bakterinya. baru bakteri. Oh, di hari yang sama itu Di juga. hari yang sama, dan itu harus Oke, pagi. harus pagi. Karena Oke. semua perlakuan di pagi. Nah, itu metode pertama. Kalau kita Oke. yakin benih kita ini sehat. Oh, Tapi kalau kita nggak yakin, karena salah satu kelemahan bioflok kalau ada penyakitnya itu perkembangannya cepat Lambat. banget. Cepat, penyakit yang berkembang cepat. Oh, Karena adanya ah, ah, molase ah, tadi ah. itu. Oke, ada oke. ada kadar gula. Nah, kalau teman-teman sering pakai, kalau kurang yakin dengan benih ini Sehat kita atau pengen tidak? sehat atau tidak, ya biasa kita isi air, kita hidupin aerasi, kita masukkan dulu Oke. si benih ini. Benih Belum ada dulu. aplikasi. Ah, ah, Itu yang ah. metode kedua. Ah, Kita ah. lihat selama 5 hari. Kalau kita lihat si ikan ini sehat, Oke. baru kita aplikasi tadi seperti tadi. Oh. Jadi saat ikan sudah di gitu. dalam, baru kita isi garam krosok, dolomit itu Oke. tadi. Itu plus minusnya apa itu, Mas? Kalau kita nabur garam dulu, kemudian kalau satunya itu ikan dulu, kira-kira plus minusnya di mana? Ya kelebihannya ini, kalau yang kita aplikasi dulu, Oke. itu sudah yakin kalau benih itu bisa Sehat. kita sehat, Oke, atau ha-ha. kita produksi sendiri. Heeh. Tapi kalau kita kurang yakin karena dari tempat lain, Heeh. nah itu pakai metode yang kedua. Oke. Jadi kita masukkan dulu, setelah 5 hari baru aplikasi air. Oh, pertimbangannya cuman itu. Pertimbangan hanya itu. Oke. Tapi yang diutamakan kira-kira yang mana? Tergantung bibitnya juga ya? Tergantung bibitnya. Oh, tergantung bibitnya. Kalau memang sehat ya kita sudah yakin kita produksi. Berani lah ya. Kita Aplikasi langsung, dulu ya. Aplikasi dulu. Oke, siap. Nah, ini kalau metode pemberian pakannya sendiri, Mas Teguh, ini sehari berapa kali untuk nilai ini? 2 kali. Sehari 2 kali. Saya berikan saat antara jam 7 jam 8 pagi. Oke, pagi. Jam Sorenya 8. antara jam 3 sampai jam 4 sore. Oke, Jadi cukup karena itu ya. Sebelum saya kan kadang ada kegiatan lain, sebelum Oke. pergi saya kasih makan. Kasih makan. Kalau jam 3 kan saya pasti udah ada di rumah. Oke. Jadi, Kasih bisa pakan kasih lagi. Oh, itu dikasih pakan apa aja kalau Mas Teguh ini dinilai ini? Pelet. Pelet. Nah, pelet cuman begitu umur sudah 2 bulan kurang seminggu, Oke. itu biasanya saya kasih daun-daunan. Sehari itu saya puasakan. Tapi dalam arti puasakan tidak saya kasih pelet sama sekali. Oke. Hanya saya kasih daun tapi saya ikat, tidak saya tebar daun itu, saya ikat taruh di pinggir-pinggir. Karena gitu loh. karena nila kan Tambahan omnivora. ini ya berarti ya. Tambahan, iya. Pakan tambahan, jadi Pakan kita tambahan. bisa lebih efisiensi. Betul. Oke, luar biasa. Dan selain itu memang di bawah juga ikan ini juga pada makan-makan apa? Vlog. Vlog yang ada Iya, di vlog dalam yang kolam juga kan Iya, ya? betul. Oke, luar biasa sekali. Kalau sayur-sayurannya, daun-daunannya apa itu Mas Teguh untuk Saya selingan itu? Biasa beli kasih daun singkong karet itu, Oke. kadang bayam, Oke. kadang kangkung. Itu berapa hari sekali kasih daun-daunan itu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Saya pilih Oke. hari Minggu. Heeh. Jadi sehari itu nggak saya kasih pelet, Pelet, tapi saya kasih daun. daun. Karena Oke. nila kan omnivora, pemakan segalanya. Apapun. Heeh. Jadi saya nggak mau mengganggu kodratnya Oke. untuk makan tumbuh-tumbuhan itu. Toh juga kalau di alam bebas mereka juga makannya Iya. segala hal dimakan. Waduh, iya juga ya. Jadi juga bisa apa namanya, anggaran juga kita bisa Iya. tekan. Kemudian ya biarkan dia hidup seperti Iya, kodratnya kodratnya. sebagai hewan yang mau makan apapun. Nah, oke, itu kalau kita ngasih daun itu, Mas Teguh, itu kira-kira di usia berapa ikan itu kita berani kasih daun itu? 9 minggu lah. 9 minggu 9 kita bisa memuasakan mereka Iya, dan memuasakan. memberi makan daun-daunan itu ya, sehari seminggu sekali gitu ya. Nah, kalau kolamnya Mas Teguh sendiri ini nilai ini berapa bulan sih Mas Teguh dari tabur sampai panen?
Ini baru 2 bulan. Oke, 2 bulan. Yang ini 3 bulan kurang 10 hari. Oke. Untuk panennya sendiri kisaran di berapa bulan kalau Nila? Biasa saya bongkar 3 bulan setengah lah. 3 bulan setengah itu udah ukuran berapa Mas Teguh? Ukuran memang beragam. Kadang ada yang ya antara sekilo isi 5 sampai sekilo isi 7. 8. Oh, itu selama 3,5 bulan. 3,5 bulan. Kadang ya banyak juga yang sekilo 4. Oh, ada juga. Jadi enggak sama. Oh, ya. Karena memang saya isi beda-beda. dari benih kecil benar. Ukuran 35. Oh, ukuran 35 ditabur. Ya, panen 3,5 bulan lagi. Ini sudah kapan ini panen ini Mas Teguh kira-kira nih? Kalau dibikin sama mau dibongkar habis ya 1 bulan lagi lah. 1 bulan lagi. Oke, sahabat muda sekalian. Kalau mau ke tempat Mas Teguh 1 bulan lagi kita panen raya di sini. Oke, Mas Teguh, kita coba sembari kita kasih makan, ini juga sudah jam makan kayaknya nih. Oke, Mas Teguh ya, kita kasih makan dulu ikan-ikannya Mas Teguh ini. Oke, sahabat muda sekalian, kita sudah banyak diskusi tadi, ngambil ilmu Mas Teguh. Alhamdulillah dari A sampai Z kita bahas bersama. Kemudian kita tadi sudah sempat keliling di kolam Mas Teguh ini, dan ini bagi saya akan menjadi hal yang sangat inspiratif sekali. Jadi silakan kalau sahabat-sahabat ingin belajar mendalami tentang perikanan, bisa juga langsung hubungi Mas Teguh ya Mas Teguh ya. Sahabat-sahabat, kalau ingin mencari ikan nila atau ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang biovlog, juga bisa datang langsung ke kediaman Mas Teguh di Pekalongan. Depan Pasar Pekalongan atau apa itu Mas Teguh? Samping Pasar Pekalongan. Samping Pasar Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih Mas Teguh atas waktunya. Mudah-mudahan usaha Mas Teguh ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat muda sekalian, sampai di sini dulu video kita dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Mas Teguh. Iya.